Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak melingkar, di mana pada video sebelumnya kita sudah mengenal besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar, seperti posisi, kemudian kecepatan sudut, percepatan sudut, kemudian ada yang namanya gaya dan percepatan sentripetal. Selain itu juga kita mengenal periode dan juga frekuensi dalam gerak melingkar. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan ke penerapan dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang namanya hubungan antar roda-roda. Jadi di sini ada 3 hubungan, di mana roda-roda ini jelas ya bentuknya kan berupa lingkaran dan gerakannya juga mengikuti lintasan melingkar ini. Nah, ada 3 hubungan. Yang pertama namanya hubungan roda seporos atau sepusat. Jadi di sini ada 2 buah roda. Ini roda pertama dan yang di luar ini adalah roda yang kedua. Di mana antara roda pertama dan roda kedua ini dia keduanya terletak dalam satu poros. Gitu. Nah, kemudian hubungan roda-roda yang kedua yaitu roda-roda yang dihubungkan menggunakan sabuk atau rantai. Nah, contohnya di sini ada roda pertama dan ini roda kedua yang ukurannya lebih kecil, diameternya lebih kecil. Nah, kedua roda ini dihubungkan menggunakan rantai. Kemudian hubungan roda-roda yang ketiga adalah hubungan roda-roda yang bersinggungan. Ini roda yang lebih kecil dan roda yang lebih besar. Roda yang lebih besar ini memiliki jumlah gigi yang lebih banyak dibandingkan roda yang lebih kecil. Nah, ini hubungan roda-roda yang bersinggungan. Kita lihat bagaimana hubungan-hubungan antara kedua roda ini berdasarkan masing-masing jenisnya. Untuk hubungan roda yang pertama, roda-roda yang seporos atau sepusat. Nah, tadi ini roda yang pertama yang di luar dan ini roda yang kedua. Kalau kita lihat dari hubungan antara roda ini, jadi antara roda yang pertama dengan roda yang kedua, keduanya akan bergerak bersama-sama searah dalam arah yang sama. Kan ya, karena arahnya yang sama, maka berlaku bahwa kecepatan sudut antara roda pertama itu besarnya sama dengan kecepatan sudut roda yang kedua. Sehingga di sini besarnya omega 1 sama dengan omega 2. Dan ini tadi arah putar dari kedua roda adalah sama. Karena kecepatan sudutnya sama, sehingga berlaku di sini kita ketahui bahwa kelajuan linearnya itu tidak sama. Kan kita tahu bahwa V sama dengan omega dikali R atau omega sama dengan V dibagi R. Sehingga di sini berlaku juga persamaan V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Ini untuk hubungan roda yang pertama. Hubungan roda-roda yang kedua yang menggunakan sabuk atau rantai. Jadi kedua roda yang dihubungkan menggunakan rantai. Di sini diketahui bahwa kelajuan linearnya adalah sama. Kelajuan linearnya sama dan arah putarnya juga sama. Misalnya ini ada pada rantai kendaraan kita misalnya. Jadi kan putaran roda yang besar itu pasti juga searah dengan putaran roda yang kecil. Tetapi di sini kecepatan sudutnya tidak sama karena dia berbeda porosnya ini. Jadi kecepatan sudutnya tidak sama. Sehingga berlaku bahwa omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Jadi ciri-cirinya tadi bahwa yang di sini kelajuan linearnya tidak sama. Untuk hubungan roda yang ketiga yaitu roda-roda yang bersinggungan. Roda yang bersinggungan di sini
diketahui juga bahwa kelajuan linearnya juga sama. Kelajuan linear sama, tetapi arah putarnya berlawanan. Jadi misalnya yang roda besar dia berputar searah jarum jam, maka roda kecil akan berputar ke arah yang berlawanan dari arah putar roda yang besar ini. Dan kecepatan sudutnya juga tidak sama karena dia tidak berada pada satu poros. Sehingga untuk roda yang bersinggungan sifat-sifatnya juga sama dengan roda-roda yang dihubungkan dengan rantai, gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini, roda A dan B dihubungkan dengan tali karet. Roda A dan C konsentris melekat satu sama lain. Oke, berarti di sini ada 3 roda ya. Jari-jari roda A, B, dan C berturut-turut 50 cm, 40 cm, dan 20 cm. Apabila setiap menit roda B berputar 60 kali, berapa kecepatan tangan sial roda C? Kecepatan tangan sial ini sama dengan kecepatan linearnya ya. Nah, ini hubungan atau gambar dari roda-rodanya. Jadi roda A yang besar dihubungkan dengan tali kepada roda B. Kemudian roda A dan C itu melekat satu sama lain, atau ini sepusat ya berarti. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu yang diketahui: RA 50 cm, RB 40 cm, RC 20 cm. Ketiganya kita ubah ke dalam satuan meter. Sehingga RA-nya 0,5, RB 0,4, dan RC adalah 0,2 meter. Nah, di sini diketahui bahwa apabila setiap menit roda B berputar 60 kali. Nah, dari situ kita bisa cari kecepatan sudutnya. Setiap menit roda B berputar 60 kali. Kita tahu bahwa satu putaran adalah 2pi radian per menit. Nah, kita ganti jadi 60, dia 60 kali putaran. Jadi kita kalikan dengan satu putaran itu sebesar 2pi. Sehingga didapat di sini adalah 120 pi radian per menit. Kemudian menitnya kita ubah ke sekon, kita bagi 60 sekon. Sehingga didapat atau kita ketahui bahwa besar kecepatan sudut roda B itu adalah 2pi radian per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah VC, kecepatan tangan sial roda C. Oke, berarti di sini kita analisis dulu hubungan antara roda A sama roda B dulu ya. Kita lihat penyelesaian berikutnya. Nah, di sini kita analisis dulu hubungan antara roda A dan roda B yang dihubungkan dengan tali. Nah, kita tahu bahwa tadi untuk roda-roda yang dihubungkan dengan tali bahwa kecepatan linearnya adalah sama. Jadi di sini kita bisa cari kecepatan sudut untuk roda A, di mana kecepatan sudut roda B tadi kita udah tahu. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini, omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Kita masukkan omega A dibagi omega B sama dengan RB dibagi RA. Jadi omega A yang kita cari, omega B-nya adalah 2pi radian per sekon. Kemudian RB 0,4 meter dan RA 0,5 meter. Ininya 2pi radian kita pindah ke sini sehingga kita dapatkan omega A adalah 1,6 pi radian per sekon. Nah, kita sudah ketemu kecepatan sudut untuk roda A. Kemudian kita ingat lagi kita analisis lagi hubungan antara roda A sama roda C. Roda A dan roda C itu sepusat. Keduanya sepusat hubungan roda-rodanya. Nah, tadi kita tahu bahwa sifatnya untuk roda yang sepusat itu adalah kecepatan sudutnya sama. Jadi kecepatan sudut roda A ini sama dengan kecepatan sudut roda C. Karena sama, berarti kembali lagi ke persamaannya, omega A sama dengan omega C. Berarti omega A sama dengan V
VC dibagi RC, sama kan ya, omega C besarnya adalah VC per RC. Nah, omega A-nya kita masukkan 1,6 pi radian per sekon, VC-nya yang mau kita cari, dan jari-jari roda C adalah 0,2 meter. Sehingga kita dapatkan bahwa kecepatan tangensial untuk roda C adalah sebesar 0,32 pi meter per sekon. Pi-nya tetap dimasukkan, jadi VC sama dengan 0,32 pi meter per sekon. Gitu. Jadi dari satu soal ini kita bisa menganalisis masing-masing hubungan roda-roda tadi. Oke, untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita temukan yang tadi disebutkan bahwa pada rantai kendaraan bermotor misalnya, kemudian bisa juga pada roda-roda pada mesin jahit gitu. Hubungannya juga adalah hubungan roda yang dihubungkan dengan tali. Salah satu contohnya itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja pembahasan kita tentang materi gerak melingkar. Jika ada yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.